Oke, baik, Ustaz. Yang mungkin yang terakhir, Ustaz, Ya, kami sebagai komunitas tahajud berantai memiliki visi dan misi yang sangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baik. caranya dan tips saran serta inspirasi dari Ustadz kepada kita sebagai member komunitas tahajud berantai untuk ke depannya. Enggak, Ustadz. Ya. Sebelumnya saya mau tahu ini komunitas apa seluruh Indonesia atau cuman daerah tertentu atau gimana? Semua seluruh Indonesia, Tat. Insya Allah seluruh Indonesia. Kami sudah terjaring seluruh Indonesia, bahkan seluruh Nusantara, dan bahkan juga ada di luar negeri yang sudah istiqomah mengikuti komunitas tahajud berantai ini. Oke, salah satu gerakannya kayak gimana? Jadi dibangunin setiap anggota itu ada penanggung jawabnya gitu ya? Betul, Ustaz. Jadi setiap jam 2 atau setengah 3 itu di calling setiap member itu, Ustaz, melalui grupnya masing-masing. Kalau mereka belum hadir, bisa di chat dan bahkan di telepon, Ustaz, untuk bangun sholat tahajud. Dan itu ada laporannya setiap kali dia melakukan sholat tahajud, dia harus lakukan, Ustaz, sebagai semangat bagi teman-teman yang lain sebenarnya laporan tersebut. Ya, betul. Oke, cocok, Masya Allah. Terus pertanyaan terakhir saya untuk teman-teman, apa namanya? Ketika dia bangun tahajud itu apakah ada batasan rakaatnya atau dibebaskan? Jadi kamu bangun mau 2 rakaat boleh, mau 11 rakaat atau gimana? Kalau untuk masalah rokaat, nanti ketua kita yang menjawab. Kalau saya sendiri minimal 4 rokaat, Ustaz. Kalau saya sendiri, Masya Allah. Tapi kalau untuk lebih jelasnya, nih ketua umum yang akan menjelaskan. Monggo, Pak Bonim. Ya. Monggo. Kalau untuk rokaat bebas, Ustaz. Jadi yang minimal 2, Ustaz. Oke, betul. Bagus. Jangan diwajibkan 11 ya, karena takutnya itu jadi beban bagi yang lain. Pengennya sih sebenarnya jadi ilmunya jadi ilmu itu jadi sesuai dengan kesadaran. Jadi awalnya kita paksa tapi kita tidak wajibkan. Karena kalau kita wajibkan nanti takutnya kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kita bebaskan, kita bagian daripada untuk mencari keutamaan, tapi nanti teman-teman usahakan ya seperti Rasulullah gitu ya, maunya kita 11 rakaat lah ya, gitu kan, artinya sebaik-baik sholat itu kan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Nah, Rasulullah itu kebanyakan sholat tahajudnya itu 8 rakaat tahajud, 3 rakaat sholat witir, itu yang paling baik. Nah, tapi ada mau kasih masukan satu juga ya, jadi tahajud itu, dengerin ya teman-teman, ini supaya jadi ini juga ya, tambahan ilmu ya, teman-teman. Tahajud itu tidak harus tidur ya, ingat itu. Yang kedua, tahajud itu tidak harus sepertiga malam terakhir. Kalau ada yang mau tahajud setelah sholat isya, boleh. Namanya tahajud di awal waktu. Ya, jadi kita harus pahami bahwa tahajud itu semua tahajud itu adalah sholat malam. Jadi ayatnya tadi, wa minal laili fatahajjad bihi al-isra. Pada waktu malam tahajudlah. Nah, tahajud malam itu dibagi 3. Sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Nah, teman-teman yang di komunitas Kutub ini keren karena memilih sepertiga malam terakhir. Karena memang sebaik-baik tahajud itu ya di situ. Iya. Cuman seandainya ada jamaah kita atau anggota kita yang kemudian dia bilang, Ustadz, saya capek nih, tadi malam habis ngajar, saya takut ketiduran, saya tahajud duluan. Sah-sah saja ya teman-teman. Jangan diwajibkan untuk sepertiga malam terakhir. Mungkin ada yang dia mau tahajud awal, mungkin boleh, sah-sah saja. Cuman saya ingatkan, ya bagi yang sudah tahajud di awal waktu, dia boleh tahajud di akhir waktu, tapi yang tidak boleh adalah sholat witirnya yang double. Ya kalau dia sudah sholat witir sebelum tidur, dia nggak boleh lagi sholat witir setelah tidur. Jadi kalau Anda sudah sholat 11 rakaat, setelah sholat isya Anda langsung tahajud 8 rakaat, terus witir 3 rakaat. Nah, terus bangun lagi malamnya jam 3 gitu. Anda mau tambah tahajudnya, tambah 4 rakaat, boleh. Tapi witirnya udah nggak boleh ditambah. Udah witir udah selesai. Karena kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam.
Ya gitu ya. Jadi ini sekedar informasi dan sebagai motivasi juga. Jadi jangan bilang wah berat ya di komunitas tahajud. Enggak juga. Artinya kalau Anda memang capek, kan ada waktu-waktu di mana manusia berat dan sebagainya. Itu bagian dari nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah. Makanya kemudian di antara 3 nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, saya dinasihati Rasulullah dengan 3 amalan. Kata Abu Hurairah, 1 rokaatai duha, saya 2 rakaat sholat duha. Yang kedua, an utira qablan anam, agar aku witir sebelum aku tidur. Dan yang ketiga, agar aku berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa bid namanya. Nah itu witir sebelum tidur itu perintah atau nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah.